Pembahasan kali ini, anime Indonesia akan membahas tentang 6 adegan kematian palsu di One Piece. Kalau bukan dikilas balik, tokoh atau karakter One Piece itu sulit sekali mati. Sebelum kita bahas, ada baiknya subscribe channel ini dulu. Saya tunggu 5 detik dari sekarang. Sebelum perang Marineford mengubah segalanya, Eiichiro Oda punya reputasi terlalu sayang terhadap karakternya. Buktinya dia jarang sekali membunuh tokoh atau karakter di One Piece. Oh, tentu ada tokoh-tokoh One Piece yang mati sebelum Marineford. Sebut saja Bellmere, Hiluluk, Nico Olvia, dan seluruh penduduk Ohara, bahkan Goldie Roger sendiri. Namun semua kematian ini terjadi di kilas balik masa lalu. Di latar waktu One Piece, baik Luffy maupun para penjahatnya cenderung terlalu baik. Bahkan, Enel dan Crocodile yang brutal saja gagal membunuh satupun tokoh penting di kisah mereka. Baru Akainu yang begitu kuat hingga mampu menghabisi seorang tokoh populer yaitu Ace di latar cerita yang bukan kilas balik. Tapi, untuk menambah ketegangan, terkadang Eiichiro Oda membuat adegan kematian palsu. Seorang tokoh beraksi dengan heroik menghadapi musuh yang banyak, atau mengorbankan diri untuk menyelamatkan sahabat dan dikira mati. Namun terungkap kemudian atau saat itu juga kalau si tokoh belum sepenuhnya mati. Memang apa saja contoh adegan kematian palsu di One Piece? Mari kita lihat daftarnya. 1. Pell. Anggapan Eiichiro Oda tidak tega membunuh karakter selain di kilas balik. Pertama menguat ya gara-gara adegan kematian palsu di One Piece yang melibatkan Pell. OP lover sejati pasti ingat adegan yang dimaksud. Setelah Pell terbukti kurang efektif dalam menghadapi Baroque Works, akhirnya bertindak sangat heroik di penghujung konflik Arabasta. Dia membawa bom berkekuatan ledakan besar sangat tinggi ke angkasa, lalu terjadi ledakan, dan pria pemakan Tori Nomi model Falcon ini pun lenyap. Ini akan menjadi adegan kematian yang sangat bagus untuk Pell, tapi nyatanya Pell kemudian terungkap masih hidup, hanya terlempar jauh sekali. Ia lalu bisa ditemukan sudah beraksi sebagai salah satu pengawal Vivi lagi. 2. Mr. Tree. Masih dari Arabasta, ada adegan kematian palsu dari Mr. Tree. Yang dimaksud di sini adalah saat Mr. Tree menemui Crocodile, lalu sang bos menyerap cairan dari dalam tubuh Mr. Tree. Masih ada sedikit yang tersisa, namun Mr. Tree terlalu lemas untuk bergerak. Dia tak kuasa saat salah satu buaya raksasa peliharaan Crocodile menyantapnya. Di dunia nyata sih Mr. Tree mungkin sudah mati saat Crocodile menyerap cairan tubuhnya. Tapi bukan hanya Mr. Tree selamat dari kejadian itu. Dia juga selamat dimangsa utuh-utuh oleh buaya. Dia sempat menggunakan kekuatannya untuk melindungi diri. Tokoh One Piece memang luar biasa kuat, jadi kalau kamu tidak melihat mayat mereka seperti yang terjadi pada Ace dan Whitebird, asumsikan saja mereka masih hidup. Mr. Tree yang berumur panjang ini pada akhirnya secara tak terduga justru sangat membantu Luffy. Mulai dari di Impel Down, di mana lilinnya mampu menghalau racun Magellan, hingga di Marineford, di mana pengorbanan dari Mr. Two membuat pria ini berinisiatif membantu Luffy. 3. Mr. Two. Mr. Two adalah alumni lain alur Arabasta yang terbukti sulit mati. Walau sempat menjadi musuh, adegan kematian palsunya justru terjadi karena ia sebagai seorang nakama dari topi jerami, berkorban demi keselamatan sahabatnya sendiri. Pertama kali Mr. Two berkorban, si penonton yakin dia pasti akan hidup. Pasalnya yang dia lawan hanya armada dari Kapten Hina. Kapten cantik yang jarang muncul itu bukan sosok haus darah, mampunya juga lebih cocok digunakan untuk menangkap dan menahan seseorang. Hebatnya sih, Mr. Two bisa lolos dari pertempuran itu. Ia bahkan sempat bebas, sebelum kemudian tertangkap betulan dan dikirim ke Impel Down. Adegan kematian palsu di One Piece yang melibatkan Mr. Two tentunya adalah saat dia berduel dengan Magellan. Beda dengan Hina, kemampuan Magellan sangat mematikan. Luffy saja harus menjalani terapi yang mengurangi umurnya. Karenanya saat Mr. Two menghadapi Magellan sendirian, diiringi kata-kata mengharukan. OP lovers mungkin mengira Mr. Two akhirnya mati. Seperti sudah dikatakan sebelumnya, karakter One Piece tidak bisa dipastikan mati kecuali kamu melihat mayatnya. Terungkap kemudian kalau Mr. Two masih hidup dan menggantikan peran Ivankov di Impel Down. 4. Enel. Luffy sering terlalu baik kepada musuhnya, bahkan Crocodile dan Doflamingo yang kecil saja hanya KO setelah selesai dihajar, bukannya mati. Tapi Viper bukanlah Luffy. Dengan menggunakan skate yang terbuat dari batu laut, Viper berhasil menjebak Enel. Kekuatan Logia Enel pun mati. Dia tidak berdaya saat Viper meledakkan reject dial untuk membunuhnya. Upaya Viper itu benar-benar sukses membunuh Enel. Dalam sesaat itu, jantung Sanggot dari Skype terhenti, namun ia kemudian menggunakan kekuatan listriknya untuk kembali bangkit. Mengingat kekuatan reject dial, seharusnya Viper sudah sukses menghancurkan sekalian jantung Enel. Sehingga walau Enel menyetrum dirinya sendiri pun dia tidak akan bisa bangkit lagi. Hanya saja dunia One Piece memang ajaib, jadi kasus seperti ini pun dapat terjadi. 5. Doflamingo. Adegan kematian palsu Doflamingo terlalu mirip dengan Enel. Ada satu karakter pendukung yang bukan anggota topi jerami, yaitu Kalau Lau untuk Doflamingo, sedangkan Viper untuk Enel, yang berhasil menyerang dengan serangan mematikan. Kalau pisau gamma dari Lau, sedangkan reject dial dari Viper. Serangan mematikan ini membuat target si karakter pendukung tumbang. Namun sebelum para pahlawan sempat bersuka cita, Doflamingo sudah menyembuhkan dirinya sendiri menggunakan teknik buah iblis.
Kemiripan kasus kematian palsu Enel dan Doflamingo ini jujur membuat kebangkitan kembali Doflamingo kurang berkesan. 6. Pedro. Adegan kematian palsu yang melibatkan Pedro terjadi di One Piece bab 853. Saat ia menghadapi Baron Tamago, Pedro memperlihatkan koleksi dinamit di balik jubahnya. Tercipta ledakan besar yang tampaknya memusnahkan anggota suku Ming berpenampilan badass ini. Namun kemudian terungkap kalau Pedro berhasil diselamatkan lewat dunia cermin milik Broly. Masalahnya, di One Piece chapter 877, Pedro kembali memperlihatkan dia masih punya koleksi dinamit, dan dia menggunakannya untuk meledakkan diri bersama Charlotte Perospero, setelah dia yakin Luffy akan menjadi sosok pahlawan yang dinanti klan Kozuki dan suku Ming. Bagaimana menurut kamu, akankah adegan meledakkan diri Pedro kembali menjadi contoh kematian palsu di One Piece? Ataukah ia akan menjadi satu dari sangat sedikit karakter bernama yang meninggal di luar kilas balik? Pedro sendiri memang tidak memiliki umur panjang gara-gara ulah Big Mom kepadanya di masa lalu. Jadi tak mengherankan kalau setelah adegan kematian palsu dia akan terungkap masih hidup di bab berikutnya. Kita tunggu saja saat One Piece selanjutnya. Itulah 6 adegan kematian palsu di One Piece. Sebelum mengakhiri video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Terima kasih.